Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan Anies Baswedan tetap sahabatnya meskipun kini persoalan isu utang piutang 50 miliar rupiah dengan dirinya sedang menjadi sorotan publik. Menurutnya persoalan ini tidak akan mengubah hubungan baiknya dengan Anies Baswedan yang telah dianggapnya sebagai sahabat. Hal itu disampaikan oleh Sandiaga Uno selesai menghadiri acara 1 Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. Sandiaga menuturkan bahwa pihaknya kini masih fokus tugasnya sebagai Menparekraf RI untuk membangkitkan ekonomi serta menjaga mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, kata Sandiaga, pihaknya juga telah memutuskan untuk menutup pembicaraan terkait soal utang piutang Anies Baswedan kepada dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Keputusan itu diambil setelah melakukan sholat istikharah dan juga berkonsultasi dengan keluarga. Lebih lanjut, pihaknya kini hanya ingin fokus untuk menatap masa depan, yaitu pemilu yang bakal digelar pada 2024 mendatang. Soal utang piutang ini pertama kali mencuat setelah Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Erwin menyebut utang itu terkait pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies. Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies sekira 50 miliar rupiah. Ia juga menyebut jika utang 50 miliar tersebut belum lunas dibayar oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Lebih lanjut, Erwin menuturkan jika draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno. Sementara terkait perjanjian Prabowo dengan Anies sebelumnya diungkapkan oleh Sandiaga Uno. Dalam sebuah tayangan podcast, Sandiaga mengatakan bahwa perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadlizon. Ia menjelaskan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju Pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres. Kala itu Sandiaga menjadi wakil Anies untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang pada akhirnya sempat menimbulkan kebuntuan di internal Partai Gerindra. Kemudian atas kebuntuan tersebut dibentuklah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadlizon. Ketika ditanya lebih rinci soal isi perjanjian tersebut, Sandiaga enggan menjawab lebih jauh. Ia hanya menyarankan agar Fadlizon yang mengungkap secara detail isi perjanjian tersebut. Sebab kata Sandiaga, dirinya tidak memegang salinan dari perjanjian itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.